Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan juga tidak lupa kita bersalawat kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan suatu tema berkaitan dengan perasaan, Ustaz, yaitu tingkatkan empati di tengah pandemi. Ini satu tema yang mungkin sedikit unik dari berbagai tema-tema yang pernah kita sampaikan. Dan tema ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya akhlak Islam, ya, berhubungan dengan satu kejadian yang begitu diderita oleh kebanyakan masyarakat kita saat ini, yaitu musibah wabah pandemi corona, ya. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya musibah pandemi corona ini bisa membuat masyarakat bisa tetap eksis, ya, tetap bisa bertahan hidup, ya. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Tengku atau Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Ya. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, tafadhol Ustadz. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz Azanul berada di tengah wabah. Iya. Yang bukan hanya bersifat nasional, lokal, tapi juga sudah global. Global, iya betul. Maka disebut oleh orang-orang sebagai pandemi, ya Ustaz. Oh, iya. Karena wabahnya tidak lagi bersifat lokal, tapi sudah global. Betul. Nah, wabah yang dimaksud atau pandemi yang dimaksud tidak lain adalah virus corona. Iya, betul. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah COVID-19. Gitu, ya, betul. Di mana kita tahu wabah ini bermula dari sebuah negeri di Tiongkok ataupun Cina bernama Wuhan, Ustaz, nama betul. asalnya. Iya. Di mana memang kita baca di berbagai literasi berita bahwa Wuhan itu selain daerah industri, juga dia daerah makanan itu apa, Ustaz? Kuliner. Kuliner, ya betul. Nah, di sana banyak sekali menyajikan makanan-makanan yang keras kata orang, ya. Iya. Di mana berbagai jenis Ekstrim, ya. ekstrim gitu. Karena ekstrim. Berbagai makanan yang tidak wajar dimakan di sana. Nah, virus ini kemudian menyebar hingga kemudian sampai juga ke negeri kita, dan sekarang disebutkan hampir 95 negara Masya Allah. telah 95 sudah. telah terjangkit virus ini. Yeah. Bahkan menurut informasi yang kita baca hingga 13 April bahwa sudah 1,8 juta lebih penduduk dunia yang terpapar virus ini. Artinya sangat banyak, ya Ustaz. Betul. Kemudian korbannya sudah diperkirakan 114.000 jiwa, ya, yang telah meninggal. Bahkan di tanah air kita Indonesia hingga 14 April yang kita baca, korban terinfeksi itu lebih kurang 4.839. Itu positif menurut informasinya, ya Ustadz, ya. Betul. Nah, yang meninggal itu sudah 459 orang. Tentu ini angka yang bukan sedikit, ya Ustadz. Oh ya. Dan juga sembuh memang 426. Nah, ini adalah pandemi yang memang membuat dunia seperti panik, ya Ustaz. Oh ya, betul. Dunia seperti panik. Walaupun memang di awal-awal, ya seperti kita tahu juga, ya, di awal-awal seolah-olah
virus ini dianggap tidak berbahaya, Ustadz ya. Responnya di awal-awal kita melihat ya termasuk di negeri kita terhadap wabah ini responnya beragam. Betul, Ya. betul. Bahkan ada yang meminta tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Bahkan yang mencoba mempublikasikan pertama itu ada upaya hukum agar orang itu dihukum bahkan dianggap menyebarkan hoak. Hingga kemudian ada kasusnya, Ustadz ya. Nah, hingga kemudian tarik ulur macam segala persoalan yang muncul kemudian. Bahkan ada yang menyebutnya Indonesia itu nggak akan mungkin kena virus karena iklimnya begini. Karena kita biasa minum jamu nggak akan. Jadi ini awal-awal di mana kita menyikapi persoalan ini. Walaupun sekarang kita akhirnya menyaksikan kepanikan ya Ustadz Betul, ya. betul. Kenapa disebut kepanikan? Karena sudah dijadikan sebagai bencana nasional Ustadz ya. Nah, di negeri kita sudah dijadikan bencana nasional walaupun sebenarnya ya dianggap terlambat ya Ustadz ya. Terlambat ya, dianggap terlambat karena memang wabah ini sudah sampai menjangkiti 5.000-an orang kan banyak itu Ustadz ya. Jadi kalau yang 5.000 itu saling berinteraksi dalam waktu 2 bulan itu bisa berapa gitu ya. Bahkan kan ada peneliti itu yang mengatakan ya kalau memang nggak cepat diputus mata rantai penyebaran ini memungkinkan hampir sebagian katanya. Ini kita bukan memang menakut-nakuti dan juga bukan berharap Ustadz ya. Tapi kadang-kadang kan peneliti itu dalam rangka memberi kebijakan ya Ustadz ya untuk mendorong lahirnya sikap-sikap politik dan kebijakan yang baik gitu ya untuk mengantisipasi terjadinya apa yang tidak diharapkan. Kalau sampai separuh rakyat Indonesia itu akan terjangkit kan repot itu Ustadz. Iya, betul sekali. Nah, ini wabah pandemi yang kita memang tidak bisa mengelak darinya karena memang sudah menjadi wabah dan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Cuma kita belum tahu siapa-siapa yang terinfeksi gitu. Nah, karena itulah para pemirsa CTV yang dirahmati Allah, karena ini adalah wabah yang membuat kehidupan ini seperti berhenti ya Ustadz ya. Betul. Kehidupan ini seperti berhenti, di mana memang cara terbaik untuk mengantisipasi penularan ini adalah dengan berdiam diri atau dengan menjaga jarak dengan sesama manusia. Nah, karena uniknya yang virus kali ini dia penularannya dari manusia ke manusia. Meskipun dari awal mungkin di Wuhan sejak pertama muncul, para peneliti atau orang-orang di Wuhan sendiri mengatakan itu adalah dari binatang ke binatang. Iya. Tapi kemudian ternyata itu informasi yang tidak benar misalnya. Iya. Justru sekarang lebih condong penularannya itu lewat interaksi manusia. Ya, bahkan manusia dengan manusia sekarang. Manusia dengan manusia. Bahkan ya ini wallahu a'lam mungkin ini juga kebijaksanaannya Allah Ta'ala dalam hal virus ini Ustaz ya. Kalau sampai ini bisa juga menyebar lewat udara gimana lagi kan begitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi ya ini penularannya dari interaksi manusia dengan manusia, maka cara terbaik itu memang dengan menjaga jarak. Betul, betul sekali. Karena aktivitas menjaga jarak di antara manusia ini bahkan ada ajakan di rumah aja gitu kan. Nah, ini memang kita menyaksikan ya, dan bahkan kita melihat setiap kita buka rumah pagi-pagi seolah-olah nggak ada kehidupan begitu ya Ustaz ya. Nah, seolah jalan itu tenang gitu, daun-daun itu tenang berhembus. Jadi seolah-olah nggak ada kehidupan seperti biasanya. Baru bangun subuh kan udah sibuk sekali orang-orang. Biasanya manusia itu udah sangat sibuk dengan kehidupannya. Tapi kali ini memang dengan wabah ini seolah-olah kehidupan ini diam atau tertidur. Nah, tentu kita akan mengerti atau tidak, kita akan mendapati kondisi seperti ini akan membuat banyak orang yang menderita. Betul sekali, betul. Banyak orang yang menderita. Karena penderitaan itu kan banyak ragamnya ya Ustadz ya. Bisa jadi yang paling fatal adalah ketika jarak harus dijaga, maka tentu kehidupan ekonomi akan mulai macet, menurun Ustadz ya, macet ya. Nah, bahkan ya kalau udah kehidupan ekonomi merosot, tentu aktivitas produksi akan berhenti atau Ustadz ya, atau dikurangi. Kalau aktivitas produksi dikurangi, tentu tenaga kerja akan berkurang kan begitu akan terjadi pengurangan tenaga kerja, dan kita saksikan dalam pemberitaan akhir-akhir ini di mana sangat banyak perusahaan memang yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para pekerjanya. Karena itulah para pemirsa JTV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita ingin mencoba mengangkat tema tingkatkan empati ini di tengah pandemi.
Nah, di mana empati itu sendiri kita pahami tidak lain kan adalah upaya untuk memahami pikiran dan perasaan orang-orang di tengah pandemi seperti sekarang. Apa perlunya kita memahami agar kita bisa bersikap sebagai individu, sebagai pejabat, dan tentunya sebagai pemilik kekuasaan, kan itu Ustaz ya. Jadi empati ini sangat penting ditingkatkan agar apa yang dikhawatirkan oleh para peneliti, di mana akan banyak yang terinfeksi, kemungkinan besar bisa dicegah Ustadz ya. Nah, tapi kalau nggak ada upaya memahami pemikiran perasaan masyarakat ini, dimungkinkan akan terjadi wabah ini membeludak nanti akibatnya gitu. Apalagi menurut sebagian para pemikir, wabah ini belum terprediksi kapan akan berakhirnya gitu Ustaz ya. Nah, tapi kalau menurut bacaan-bacaan ulama itu kan dia antara musim dingin ke panas gitu Ustaz ya, memungkinkan sampai bulan 6 bahkan sampai ke bulan haji gitu ya. Sampai-sampai Arab Saudi udah mengantisipasi untuk tidak melakukan ibadah haji Ustaz ya. Jadi untuk mengantisipasi. Nah, inilah saya kira pengantarnya pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa di tengah wabah seperti ini kita harus meningkatkan upaya memahami keadaan di tengah kita agar kita bijak bersikap, karena memang ini juga bahagian dari sikap yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana tadi Ustadz Ajanul mengatakan ini termasuk bahagian dari akhlak Islami Ustadz ya. Nah, ini adalah bagian dari akhlak Islami dan sikap yang disyariatkan. Bukan bukan sebatas muncul dari sisi kemanusiaan Ustaz ya, tapi memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang beriman itu, agar orang muslim itu memang punya sikap empati, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Saya pikir itu dulu. Seperti itu ya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.